sekolah itu dasarnya untuk menghindari kalian dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Contohnya korupsi waktu, terlambat, ya, yang biasa terlambat, yang biasa ngulur-ngulur waktu masuk kelas. Udah kan bunyi habis istirahat, tar dulu lah, di kantin dulu sebentar, gurunya juga belum datang. Padahal sebelum menuntut orang lain untuk melakukan kewajiban, dari diri kita dulu. Ya, itu yang namanya bintik-bintik korupsi sejak dini dari umur sekolah SMP seperti sekarang. Jadi sebelum kalian untuk melakukan tindak pidana yang lain, itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri dulu nih, tanggung jawab, jujur, itu harus ditanamkan. Jadi kalau untuk korupsi yang kayak kita tahu nih berita-berita, untuk yang korupsi itu orang-orang pintar kan, nggak mungkin orang-orang yang kayak yang nggak pengangguran korupsi. Mau korupsi apa gitu. Nah, karena memang orang-orang yang korupsi di berita-berita itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya jabatan yang bagus, makanya kalau untuk pemahaman anti korupsi untuk menghindari tindak pidana atau menghindari perbuatan-perbuatan tercela itu dasarnya dari kita dulu, dari kecil dulu dibiasakan hal-hal kecil kayak contek, terlambat, membohongi orang tua, hal-hal kecil, uang-uang yang biasa kalian terima dari orang tua. Misalkan Bu mau iuran, mintanya harusnya iuran sekolah mintanya 10.000, tapi Bu 20.000 iurannya, sisanya nggak bilang, taunya dipakai buat jajan, kayak gitu-gitu. Jangan ya, dibiasakan, karena hal-hal itu dianggapnya biasa dan nggak ada hukumannya. Padahal kalau jujur dari awal, kalau misalkan kalian agamanya Islam semua nih, ya apa ada agama yang lain, mau agamanya apapun, sebenarnya kejujuran itu harus nomor satu. Ya, sebelum nanti kita masuk ke materi tentang kenakalan remaja, kalau untuk menghindari perbuatan tercela atau yang kita sebut nama lain dari korupsi, korupsi itu sebenarnya perbuatan tercela. Orang-orang yang melakukan tindak korupsi itu tahu kalau itu memang tidak baik, tapi karena terbiasa menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan kerugian yang dialami orang lain ataupun dalam skala besar negara, jadi dia menganggapnya biasa karena nggak langsung ketahuan. Kalau kayak tindak pidana mencuri atau memukuli orang lain, menganiaya, langsung kelihatan kan. Tapi kalau korupsi enggak, dari hal-hal kecil bertahap terus menerus karena dianggap biasa, karena dari dirinya itu merasa terbiasa untuk melakukan perbuatan yang tidak ketahuan orang lain, merasa perbuatan jahat yang kecil-kecil itu dianggap dirinya baik-baik aja, akhirnya terbiasa. Dan nanti kalau dari hal-hal kecil bisa melakukan tindak pidana lain yang tidak diinginkan, ya. Nah, untuk yang korupsi singkat seperti itu dulu. Kita masuk ke materi kenakalan remaja. Ini bintik-bintik kalau kalian dari awal udah gak aware sama diri kalian sendiri, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, yang kayak gitu-gitu kalau dari awal udah gak tertanam, udah gak dibiasakan, akan muncul seperti ini. Nah, kita mulai ya. Anak umurnya paling lahirannya tahun berapa nih? Paling muda 2009 semua. Berarti sekarang umurnya berapa? 15 tahun. Ada yang 16 tahun? 16. Kalau punya KTP itu umur berapa sih? Berapa? 17. Berarti kalian masih dipanggil anak nggak? Tapi ada yang pacaran nggak? Kenapa? Boleh nggak sih pacaran? Kok tahu nggak boleh kan? Ada yang pernah bolos nggak? Tapi ada yang pacaran nggak? Ada yang bolos nggak? Ada. Iya kan? Jadi hal-hal yang dilarang kalian tahu, ya kan? Punya anak satu, kalau paling gampangnya kalian itu belum punya KTP, ya. Apa sih yang disebut anak? Anak itu diatur dalam undang-undang, ya. Tadi kalian bisa lihat nanti ada slide-nya di situ, diatur dalam undang-undang. Jadi yang disebut dengan anak itu semua yang anak yang berusia dalam kandungan, dari dalam kandungan
kalian sebagai anak tuh diistimewakan, tapi jangan mentang-mentang diistimewakan terus kalian semena-mena, wah saya nggak apa-apa deh nyuri, wah saya nggak apa-apa deh tawuran, wah saya nggak apa-apa deh nyolong, saya kan anak. Nah hukumannya juga dipermudah, nggak kayak gitu ya. Hukuman kalian tetap, tapi memang ini sih saya harap kalau dengan nanti anggota DPR-nya baru atau apa, ini aturan ini harusnya diganti. Kalau saya kurang setuju, karena apa? Kalian itu makin diringankan, sekarang itu fenomenanya sering terjadi banget nih anak-anak melakukan hal-hal yang di luar nalar dari orang tua, misalkan kayak tawuran, bawa alat, bawa sajam, kayak gitu-gitu banyak nih dari anak SMP. Kita mulai dulu nih materinya, kelihatan nggak ya? Jadi anak itu apa? Dari yang di dalam kandungan sampai dengan 18 tahun itu disebut sebagai anak. Kalian masih anak-anak? Apa ada yang udah 18 tahun ke atas? Nggak ada ya? Berarti sekolahnya naik semua nih. Kelas 3 semua kan? Bentar lagi lulus. Terus kalau sekarang pengumuman kelulusan kapan? Tanggal 10 bulan ini. Kalian kemarin ujian nasional nggak? Ngalamin ujian nasional nggak? Ujian sekolah kan? Enak ujian sekolah atau ujian nasional? Kayak yang ngebully, biasanya kalau yang ngebully itu geng-gengan. Ada nggak sih geng-gengan kayak di sekolah SMP? Ada yang suka ngebully. Biasanya kalau yang ngebully itu kayak mau masuk geng aku, kamu harus begini-begini. Terus nanti kalau nggak mau ditendang, dipukul. Ini secara fisik dulu nih. Ada yang ngalamin nggak dipukul temennya sampai babak belur? Ditampar misalkan, itu termasuk kekerasan fisik loh. Jadi yang bisa orang korbannya itu disentuh sama pelakunya sampai mengalami sakit, itu termasuk kekerasan fisik. Mencubit, menampar, menendang, ya. Apalagi ada tingkatannya. Jadi penganiayaan itu kekerasan fisik atau disebut dengan penganiayaan kalau dilakukan dengan 1 lawan 1 itu ada tingkatannya hukumannya. Bisa dihukum loh. Namanya penganiayaan misalnya. Jadi nanti ada tingkatannya, mengakibatkan luka ringan, luka berat, luka sedang, itu ada masing-masing. Jangan sampai dari hal-hal kayak gitu aja, kayak karena kalian biasa geng-gengan, ngerasa kuat karena temennya banyak, kalau itu diajak duel, berantem kayak gitu. Jangan ya. Ada yang geng-gengan nggak? Bener nggak ada? Kayaknya ada ketua gitu sih. Kamu ngapain sih pakai topi? Kan hujannya keluar. Adem loh di sini. Boleh nggak sih pakai di ruangan pakai topi sambil ngeliatin loh? Kamu rambutnya gondrong banget ya? Kalau anak SMP itu sama nggak sih aturannya? Nggak boleh sampai ke jambak. Kalau dulu sekolah saya kayak gitu perasaan. Tahu banyak banget. Kalian pernah dengar nggak berita yang viral kemarin di Informas gitu? Jangan bilang nggak pernah baca Instagram, punya Instagram semua kan? Ya. Anak zaman sekarang mah handphonenya canggih-canggih. Dibeliin siapa sih? Dibeliin mama, dibeliin orang tua. Dipakainya untuk hal yang bermanfaat karena kalian sekolah, ya. Pernah baca nggak ini informasi? Kalau nggak mau nanti kamu yang saya gebukin, biasanya kayak gitu. Terus kontrol diri lemah. Nah, karena ditakut-takutin sama ketua gengnya yang dianggap kuat, akhirnya yaudahlah daripada saya yang nanti dipukulin, ya Allah saya ikut-ikutan tawuran. Jangan kayak gitu. Kalian kan bisa bicara, bisa ngomong sama orang tua, sama guru, ya. Terus krisis identitas. Nah, tadi kalian dibilang anak-anak gak mau, dibilang remaja bukan, belum, masih pencarian jati diri, akhirnya pengen dibilang hebat. Dibilang hebatnya tapi salah, harusnya berprestasi. Dibilang hebatnya ikut lomba, ikut kegiatan. Kalian pelajar itu dibilang hebat. Kita bahas ya, pacaran itu ngapain sih zaman SMP, ya? Ya, kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersil atau dengan tujuan tertentu. Contohnya kekerasan seksual ini pemerkosaan, prostitusi paksa, pelecehan seksual, eksploitasi
eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan aborsi. Next. Jangan coba-coba, jangan dimulai, nanti kelanjutan, nanti keterusan, ya nggak baik.